Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herunisa. Saya dari kelas 2A. Di sini saya akan merangkum atau menjelaskan materi dari Bapak dosen Supentri SPD MPD, di mana dengan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan dan merangkum. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau merangkum materi dari Bapak dosen Supentri SPD MPD mengenai konsep pendidikan kewarganegaraan. Menurut Muhammad M. Sumantri, pendidikan kewarganegaraan yaitu manusia yang membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi yang terorganisasi, sosial, baik sosial dan politik, individu dengan negaranya. Selanjutnya, identitas nasional. Identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas yaitu ciri khas atau karakteristik. Dan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas hidup bangsa Indonesia. Faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu primordial, ikatan darah. Yang kedua yaitu tokoh kepemimpinan. Yang ketiga yaitu sakral. Yang keempat yaitu sejarah. Yang kelima yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima yaitu perkembangan ekonomi dan kelembagaan. Kegiatan atau bentuk identitas nasional yaitu yang pertama, bendera merah putih bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu lagu kebangsaan bangsa Indonesia. Yang keempat yaitu kebudayaan Indonesia. Yang kelima yaitu lambang negara Indonesia. Yang keenam yaitu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Yang mana kegiatan tersebut telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia. Selain menjadi ciri khas bangsa Indonesia, identitas nasional juga sebagai pedoman serta pegangan hidup bangsa Indonesia. Nilai dan norma konstitusional Undang-Undang 1945 dan konstitusional ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Pengertian konstitusional yaitu seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintahan diatur dan dijalankan. Fungsi konstitusi yaitu landasan konstitualisme, membatasi kekuasaan antara pemerintah dan yang diperintah, dan membatasi atas mengendalikan kekuasaan penguasa. Pengertian norma. Norma yaitu aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sentosa. Nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Hal-hal yang dimuat di dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Yang pertama, organisasi negara. Yang kedua yaitu hak-hak asasi manusia. Yang ketiga yaitu prosedur mengubah undang-undang dasar. Yang keempat yaitu ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat ketentuan dari undang-undang dasar. Nah, yang kelima yaitu memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Hakikat, instrumentasi, dan praksis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu
demos dan kratein, yaitu pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Sumber historis dari demokrasi berasal yaitu sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa, sumber nilai yang berasal dari demokrasi barat, sumber nilai yang berasal dari demokrasi Islam. Secara umum, demokrasi yaitu bentuk pemerintahan yang memberikan hak suara secara langsung kepada rakyat dalam menentukan kebijakan negara. Jadi demokrasi itu bersifat secara langsung, di mana hak suara yang paling besar itu berasal dari rakyat. Di Indonesia, demokrasi dijadikan sebagai landasan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai ideologi negara bangsa Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Dinamika historis dan urgensi wawasan Nusantara dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Menurut Wan Usman, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan. Secara etimologi, wawasan berasal dari bahasa Nusantara, Sanskerta, yaitu pandangan, penglihatan, dan pencapaian. Muat konsepsi wawasan Nusantara terdapat pada pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Tujuan bela negara yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila, berbuat yang baik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integrasi bangsa Indonesia. Berbangsa dan bernegara bermakna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah NKRI harus memiliki sikap dan perilaku yang tumbuh dari kemauan yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Dalam materi ini, bentuk-bentuk terorisme yaitu international terrorisme, irrational terorisme, yaitu teror yang motifnya tidak jelas, tidak masuk akal seperti pengorbanan diri. Nah, yang kedua yaitu criminal terorisme, teror yang dilatari berdasarkan kepentingan kelompok yang mengakibatkan beberapa oknum atau beberapa kelompok juga berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan dan menyebabkan kerugian besar. Selanjutnya yaitu permasalahan pada radikalisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau sikap ekstrim dalam aliran politik. Ciri-ciri radikalisme yaitu mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan. Yang kedua, mempersulit tata cara Islam yang dianut. Yang ketiga, bersikap berlebihan dalam menjalankan ritual agama. Yang keempat yaitu mudah mengarifkan atau memberi label takfiri untuk orang atau kelompok yang berbeda pendapat. Jadi mereka itu sangat-sangat
sangat-sangat Islamik. Jadi mereka tuh terlalu berpatok pada pendapatan dan pemikiran mereka tanpa mereka ingin pendapat dari dalam materi ini saya belajar bahwa kesadaran membayar pajak sangatlah penting. Pajak yaitu kontribusi yang harus dibayarkan oleh individu atau perusahaan kepada pemenang sebagai sumber pendapatan negara. Maka dari itu, apabila tidak ada kesadaran untuk membayar pajak, maka negara juga akan lama-kelamaan merugi, sama seperti korupsi. Undang-undang yang mengatur tentang pajak yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH. Yang ketiga, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Yang keempat, Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan dalam pengucapan saya, sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.